Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa pendengar rahimakumullah, tiada kata yang patut kita ucapkan pada kesempatan ini hanyalah mengucapkan syukur alhamdulillah, yang mana pada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Mudah-mudahan semuanya itu berkah pada kita semua. Allahumma amin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, terutama bagi para ibu-ibu di dalam merawat anak-anak mereka. Para pendengar rahimakumullah, semua masalah dalam hidup mengenalkan kita berbagai perasaan. Semuanya bisa diatasi dengan ikhlas, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala dan yakin ada maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Para pendengar rahimakumullah, sabar bukan berarti pasrah dan menyerah. Sabar bukan berarti pasrah dan menyerah, melainkan menjaga pikiran tetap tenang dan mencari solusi untuk semua masalah yang kita hadapi. Karena seperti kata-kata bijak para ulama, Allah tidak akan memberikan cobaan yang tidak bisa diatasi oleh hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kata-kata sabar dan ikhlas ketika kita menjadi ibu di dalam merawat anak-anaknya. Berikut beberapa cara untuk sabar dan ikhlas bagi seorang ibu di dalam merawat anaknya. Para pendengar rahimakumullah, yang pertama adalah seorang ibu harus mempunyai pikiran positif, selalu positif thinking kepada anak-anaknya. Kala jatuh dan dihadapi masalah bertubi-tubi, sangat sulit sekali berpikir positif. Kita bisa kehilangan lebih banyak bila terus-menerus mengeluh. Jadikanlah kata-kata bijak sebagai penyejuk hati dan motivasi sebagai pedoman, khususnya dari kata-kata bijak para ulama. Berpikir positif terhadap anak kita bagi seorang ibu adalah merupakan cara yang sangat penting di dalam rangka mendidik, di dalam rangka merawat secara sabar dan ikhlas pada anaknya. Kemudian cara yang kedua atau tips yang kedua adalah ibu-ibu menghindari marah. Kita harus menghindari marah. Dalam rumah tangga penting untuk sabar di dalam menghadapi suami, sabar menghadapi istri, sabar menjalani hidup ini. Di sanalah sumber pahala bagi orang-orang yang sabar dan ikhlas. Menghadapi semua hal dengan kepala dingin adalah merupakan awal yang sangat tepat, tidak mengumbar emosi. Oleh karena itu, untuk menghindari marah, maka seringlah membaca istighfar,
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Kemudian cara atau tip berikutnya adalah memaafkan. Memaafkan kepada kesalahan anak kita. Kecewa dengan takdir atau anak adalah perasaan yang dialami seseorang oleh manusia kalau berharap dari orang lain. Jadi kecewa dengan takdir atau anak adalah perasaan yang dialami oleh seseorang kalau berharap dari orang lain. Tetapi kalau berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar dalam menghadapi permasalahan hidup dalam keluarga, menghadapi pasangan, menghadapi anak, menghadapi orang tua, berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita supaya bisa bersabar menghadapi itu semua. Sebab apa? Manusia adalah tempatnya orang-orang yang salah. Manusia tempat khilaf, tempat salah. Oleh karena itu, berharaplah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahaladzim. Dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menghadapi masalah keluarga, terutama menghadapi anak. Apalagi kalau kita mempunyai anak yang sulit untuk diatur, untuk diberitahu, untuk diajak menuju kebaikan, maka kita harus selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera anak kita supaya tidak mengulangi lagi perbuatan yang salah itu. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara yang berikutnya adalah berkegiatan secara positif. Ikhlas dalam beribadah, berdoa, dan percaya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya beberapa hal yang bisa dicoba, ya adalah aktivitas yang positif, melaksanakan kegiatan yang positif. Jangan sampai melaksanakan kegiatan yang negatif. Selain itu, ikhlas adalah merupakan kegiatan di dalam mengerjakan segala sesuatu didasari dengan ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam mencukupi nafkah, ikhlas dalam merawat anak, ikhlas dalam segala hal yang dibutuhkan dalam keluarga, akan lebih membukakan, akan lebih cepat memberikan jalan keluar menghadapi masalah. Para pendengar rahimakumullah, ikhlas di dalam segala hal, mencukupi kebutuhan keluarga, merawat anak, dan lain sebagainya. Kita mempunyai kegiatan yang positif dengan didasari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya adalah cara supaya kita sabar dan ikhlas di dalam merawat anak. Sebab anak zaman sekarang ini kadang susah diatur. Menangnya sendiri, mau menang sendiri. Kalau punya maksud, kalau punya hajat, tidak bisa dikendalikan. Harus terwujud. Anak zaman sekarang seperti itu. Makanya kita sebagai orang tua, terutama ibu, harus selalu tidak bosan-bosan untuk menasihati anak kita, supaya kita mendapatkan keikhlasan yang benar-benar ikhlas, bahwa semuanya itu adalah karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam merawat dan membina anak-anak kita. Kemudian berikutnya adalah supaya kita bisa menjadi orang yang sabar, orang yang ikhlas, adalah dengan beribadah dan relaksasi. Jangan salah bekerja juga, jangan sampai salah. Bekerja juga termasuk ibadah. Ikhlas dalam bekerja dan memperkaya pengetahuan
dengan kata-kata bijak Islami akan menjadi motivasi. Bahkan ibadah bisa jadi kegiatan untuk melepas beban pikiran dan berpasrah diri. Kita akan lebih santai dan lebih positif menghadapi permasalahan dalam kehidupan ini. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara berikutnya adalah mewaspadai penyakit akibat masalah emosi, akibat masalah marah. Tidak ada kata-kata sabar dan ikhlas dalam hidup yang lebih mujarab dari kata-kata mutiara Islami sebagai penyejuk hati. Kita harus waspada dengan berbagai penyakit hati yang mengganggu kesehatan. Oleh karena itu, tidak pemarah, tidak mudah emosi adalah hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan emosi. Hal ini bisa memicu kita di dalam sabar dan ikhlas merawat, membina, membimbing anak-anak kita. Jadi waspada penyakit akibat masalah emosi, jangan suka marah. Kalau anak-anak kita mempunyai keinginan, usahakan untuk dipenuhi, usahakan untuk ditindaklanjuti. Jangan dibiarkan anak tidak tertuju, tidak terpenuhi kebutuhan anak kita. Jangan mudah marah dalam mendidik anak kita. Kemudian berikutnya adalah kita harus punya manajemen stres, manajemen tegang. Sebab hadapi berbagai problematika dengan mengetahui cara menanggulanginya. Orang kadang larut dalam amarah dan jadi sumber stres. Jadi tips dalam menghadapi anak juga sama dengan menangani masalah hidup lainnya. Diperlukan kesabaran dan keikhlasan. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang ke-8 adalah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan berpaling dari kita. Bersabarlah dengan apa yang diminta. Karena bila belum dikabulkan oleh Allah, mungkin itu memang yang terbaik. Itu adalah rahasia ilahi. Rahasia Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya. Sang pencipta adalah sesuai dengan prasangka hambanya. Oleh karena itu, ikhlas dan sabar dalam hidup sangat diperlukan. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yakin bagi diri kita akan menolong kita. Ud'uni astajib lakum, berdoalah. Maka ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, maka Allah akan mengabulkan doamu. Doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada kita, akan memberikan petunjuk pada kita untuk menyelesaikan permasalahan hidup ini, termasuk permasalahan di dalam rangka mendidik dan merawat anak kita. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang ke-9 adalah kuatkan niat. Bila ingin sukses, maka ikhlaslah dalam segala sesuatu yang dilakukan. Ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam bersedekah. Kuatkan niat untuk ikhlas bekerja, ikhlas beribadah, dan ikhlas bersedekah. Segerakan bila sudah niat dan jangan khawatir. Memasrahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala setelah mengerahkan semua daya upaya, semua kekuatan yang ada pada diri kita. Ikhlas dalam segala hal. Kita niatkan ikhlas untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bekerja, kita beribadah, ya, kita bersedekah, semuanya itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Para pendengar rahimakumullah, kemudian cara berikutnya adalah dekatkan diri dengan keluarga.
Cara dalam menghadapi anak, suami dan istri adalah menerima mereka apa adanya. Berharap orang lain berubah, sementara mereka diharuskan menerima Anda, adalah sesuatu hal yang tidak adil. Perlakukan orang lain, terutama keluarga, seperti Anda ingin diperlakukan yang baik juga. Jadi, dekatkan diri dengan keluarga. Jangan sampai diri kita jauh dari keluarga kita sendiri, sehingga terjadi permusuhan, sehingga terjadi percekcokan, terjadi perkelahian. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berusaha mendekatkan diri kita, terutama ibu-ibu. Dekatkan diri ibu kepada anak kita. Dekatkan anak kita kepada keluarga kita yang lain. Jangan ada saling permusuhan di antara mereka. Dekatkan diri dengan keluarga. Para pendengar rahimakumullah. Kemudian cara yang ke-11 adalah kelilingi diri dengan orang baik, orang yang soleh. Sebaik-baiknya teman adalah yang memberikan pengaruh positif, bukan yang memberikan pengaruh negatif. Bukannya mengajak kepada kejelekan, bukannya mengajak suatu kehancuran. Teman yang baik adalah memberikan pengaruh positif kepada kita. Selain menerima nasihat dari kata-kata bijak ulama, teman yang positif dapat menjadi sarana untuk melatih diri, untuk jadi orang yang sabar dan ikhlas di dalam merawat anak-anak kita. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah cara atau tips dari seorang ibu di dalam rangka merawat anak-anaknya supaya kita selalu sabar dan ikhlas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalaupun ada yang benar itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalaupun ada yang salah itu dari diri saya sendiri. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas syiratal mustaqim, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.